فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan tentang pembagian khabar dari sisi nisbah dan penyandaran. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, thumma al-isnadu. Thumma al-isnadu. Imma yantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan aw hukman min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر. Baik. Kemudian kata beliau, lalu al-isnad. Iya. Al-isnad. Al-isnad at-tariqu al-musilu ilal matan. Al-isnad itu adalah jalan yang mengantar kepada matan. Apa bedanya isnad dengan sanad? Apa bedanya isnad dengan sanad? Jawabannya sama ya menurut Ibnu Hajar. Sama. Iya. Baik. Karena di halaman pada pembahasan sanad ketika beliau definisikan hadits sahih muttasilus sanad, beliau katakan sanad itu taqaddama ta'rifuhu. Padahal ta'rifnya yang sudah berlalu di halaman 53 itu ta'rif isnad. Dan di sini beliau bilang lagi isnad. At-tariqul musilatu ilal matan. Jalan yang mengantar kepada matannya. Wal matnu huwa ghayatu ma yantahi ilaihi al-isnadu minal kalam. Nah, jadi di sini ingin beliau terangkan pembahasan seputar sanad. Sanad itu penisbatan dan penyandaran. Nah, makanya judul pembahasan di sini ini pembagian khabar dari sudut nisbat dan penyandaran. Karena sanad itu jalan yang mengantar. Ujungnya kemana? Kalau dia katakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti itu hadits Nabi. Tapi kalau ujungnya dibilang qala Umar bin Khattab berarti itu apa? Ucapan sahabat. Tapi kalau ujungnya dikatakan qala Yahya ibnu Abi Katsir berarti itu tabi'in. Kan begitu. Jadi ujungnya itu yang dilihat. Kemana? Nah, jadi sanad itu ada sudut nisbat dan penyandarannya. Ini yang mau dibahas oleh penulis. Jadi penyandaran itu 3 di sini disebut. Ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kepada sahabat, ada kepada tabi'i. Yang kepada Nabi disebut hadits apa? Marfu'. Kepada sahabat disebut hadits mauquf. Kepada tabi'in ke bawah disebut hadits maqtu'. Nah, begitu kesimpulan pembahasan Ibnu Hajar di sini. Untuk mauquf dan maqtu' ini keduanya ini ada istilah lainnya, disebut dengan nama apa? Al-athar. Disebut dengan nama al-athar. Jadi semuanya 3 disebut hadits. Tapi khusus untuk mauquf dan maqtu' ada istilah lainnya disebut dengan nama al-athar. Itu kesimpulan ucapan Ibnu Hajar di sini. Baik, kita rinci sedikit. Pertama beliau terangkan dulu hadits marfu'. Kata beliau tsumma al-isnadu. Ya, definisi isnad pembahasan sudah berlalu ya. Hikayatu tariqil matan kalau dahulu kita ini. Kalau di sini at-tariqul musilatu ilal matan, jalan yang menyambung kemana? Ke matan. Itu 2 definisi, dua-duanya boleh. Iya. Baik. Imma yantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini marfu' dulu ya dibahas. Dia berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Ya kalau dia berhenti kepada Nabi hukumnya hadits apa? Hadits marfu. Jenis marfu itu ada 3. Sebentar, marfu itu pertama dibagi 2 dulu oleh beliau. Ada marfu tasrihan dan ada marfu hukman. Itu pembagian yang pertama untuk marfu. Ada marfu secara tasrih, secara tegas. Iya. Dan ada marfu secara hukum. Marfu secara hukum. Baik. Marfu secara hukum. Ayat marfu itu juga dibagi dengan pembagian lain. Ada marfu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada marfu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada marfu dari apa? Takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu hukum atau itu yang disebut dengan marfu. Baik, kita sudah dapat 2 pembagian hadits marfu. Kita lihat dulu di pembagian pertama. Ada marfu secara tasrihan. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tasrih, Nabi berkata. Jelas ya? Atau syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam qa'iman, berdiri. Jelas ya? Atau takrir. Misalnya kata Jabir kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Nah, itu di masa Nabi dilakukan, tidak diingkari. Nah, itu tasrih. Jelas ya? Tasrih. Atau kami seperti ucapan Jarir setelah sholat subuh mereka duduk bercerita tentang apa-apa yang mereka alami dulu di masa jahiliyah sampai senyum-senyum. Kemudian Nabi SAW hanya melihat mereka saja, melihat sahabat dan tersenyum. Berarti itu dilakukan di depan Nabi dan Nabi apa? Menyetujui. Itu tasrih namanya, sarih. Iya. Jelas ya? Tapi ada sifatnya dia itu hukum, secara hukum. Iya. Misalnya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah walaha sab'una alfa zimam. Didatangkan neraka jahanam dan dia pada hari kiamat ditarik oleh 70.000 tali. Wala kulli zimam sab'una alfa malak. Dan di atas setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, ini sekarang Ibnu Mas'ud berucap sesuatu ini hukumnya hukum marfu. Karena tidak mungkin dia mengucapkan itu dari dirinya sendiri. Jelas ya? Atau seperti Abu Hurairah berkata, siapa yang memukul wazak 1 kali mati dapat 10 pahala. Dia pukul 2 kali mati, 2 kali pukul mati, maka dia dapat 90. Dia pukul 3 kali pukul mati, maka dia dapat 70. Itu dari mana dia dapat? 80 ya. Dari mana dia dapat? Itu tidak mungkin Abu Hurairah kasih pahala sendiri. Maka itu disebut hukum apa? Hukum marfu. Iya. Dan itu banyak ya terkait dengan masalah marfu hukman. Itu pembahasan agak detail ya. Demikian pula kalau sahabat menafsirkan ayat. Tafsir sahabat menafsirkan ayat itu dihukum marfu juga. Iya. Dan banyak bentuk-bentuknya. Dan ini apa namanya pembahasan panjang. Pembahasannya ini ada di pembahasan ilmu mustalah. Ada juga di pembahasan ilmu usul fikih. Ada di pembahasan ilmu usul fikih. Baik, selesai dari pembagian marfu secara hukum dan secara tasrih. Berikutnya marfu tadi pembagian yang kedua ada marfu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari ucapan Nabi. Ya Rasulullah bersabda begini, Rasulullah berucap begini.
dari Rasulullah beliau berkata begini, itu ucapan. Atau dari perbuatannya, misalnya sahabat berkata, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat begini. Atau kata Hudzaifah, ata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam subatata qaumin fabala qa'iman. Itu kan Hudzaifah bercerita kejadian yang dilihat Nabi melakukannya. Atau dari sudut takrir. Dari sudut takrir. Ketika budak itu ditanya, Aina Allah? Dia jawab fis sama. Man ana? Dia menjawab qala anta Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tikha fa innaha mu'minah." Itu dari takrir beliau. Takrir. Karena Nabi membenarkan jawabannya, tidak menyalahkannya. Tidak menyalahkannya artinya Nabi menyetujui dari jawaban tersebut. Baik. Jadi itu yang disebut dengan hadits marfu secara takriri. Hadits marfu secara takriri. Iya. Dan ada juga marfu secara hukum. Terkadang dengan bahasa wa yarwihi yarfa'ul hadits yanmihi riwayatan yablughu bihi. Itu ada hadits ya lafaz. Misalnya An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yanmihi. Kalau dikatakan yanmihi berarti dia sandarkan kepada Nabi. Atau dikatakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayatan. Itu terus disebutkan matanya. Jadi dikatakan itu marfu hukman. Hukumnya marfu sebab artinya dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan ini hal-hal yang seperti ini bisa dilihat ya di dalam buku-buku riwayat. Jadi semakin banyak seseorang itu membaca buku-buku hadits, maka dia akan semakin terbiasa dengan mustalah ini, istilah-istilah ini. Baik. Ya sekali lagi hukum marfu hukman itu bentuknya banyak. Bentuknya banyak. Berikutnya, au ila sahabi kadzalik. Atau isnadnya itu disandarkan kepada siapa? Sahabat. Ini apa namanya kalau sahabat? Mauquf. Kadzalik, hukumnya juga seperti itu. Maksudnya sahabat itu ada yang memiliki hukum sharih dari sahabat, mauquf sharih, dan ada mauquf hukman. Dan dari sahabat juga ada dari ucapan sahabat, ada dari perbuatan sahabat, ada dari takrir sahabat. Jelas ya? Pembagiannya sama. Seperti itu. Iya. Baik. Kemudian karena sudah berlalu, karena sudah menjelaskan sahabat, maka Ibnu Hajar terangkan definisi sahabat itu apa. Beliau terangkan definisi sahabat itu apa. Kata beliau rahimahullah, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam walau takhallalat riddatun fil asah. Sahabat itu adalah siapa yang luki berjumpa dengan Nabi. Jadi luki itu lebih detail ya daripada sebagian ulama yang mendefinisikan man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat siapa yang melihat Nabi. Kalau melihat kan seakan-akan dia harus pakai mata ya. Akhirnya sahabat-sahabat yang misalnya seperti Ibnu Ummi Maktum, beliau buta, dia tidak melihat Nabi. Berarti bukan sahabat begitu. Tidak ada yang berucap seperti itu ya. Makanya Ibnu Hajar kasih kata yang lebih lengkap. Luki, siapa yang berjumpa dengan Nabi. Berjumpa apakah dia duduk, jalan bersama, pernah ketemu, berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah melihatnya, ya. Itu masuk semua dari kata al-luki. Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dalam keadaan dia beriman dengannya. Ya kalau dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beriman, itu tidak dihitung sahabat. Jelas ya? Kalau semua yang berjumpa dengan Nabi dihitung sahabat, gawat juga ya. Abu Jahal, Abu Lahab, sahabat semua nanti. Baik.
Berikutnya dikatakan mu'minan bihi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus dengan Nabi Muhammad berimannya. Ya kalau misalnya dia beriman, dia Nasrani beriman kepada Nabi Isa, bukan juga dihitung sahabat. Harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan wa mata 'alal Islam, dan dia meninggal di atas keislaman. Ya kalau misalnya ada yang meninggal di atas kekafiran murtad seperti Ubaidullah bin Jahash Ibnu Khatal, ya, maka ini tidak dihitung sahabat lagi. Tidak dihitung sahabat lagi. Baik. Karena di masa setelah Nabi meninggal itu ada ridda, ya. Ada yang keluar dari keislaman, khususnya orang-orang yang baru masuk Islam. Iya. Dikatakan walau takhallalat riddah, walaupun diselingi dengan riddah fil asah, menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat yang lebih kuat. Iya. Baik. Dan ini seperti Al-Ash'ad bin Qais. Dia masuk Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih hidup Nabi. Berarti dia sahabat. Setelah itu datang di pemerintahan Abu Bakar, dia murtad. Tapi begitu didatangkan ke Abu Bakar, dia masuk Islam lagi. Diterima keislamannya oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya dibahasakan oleh Ibnu Hajar fil asah, menurut pendapat yang apa? Yang paling kuat. Iya, menurut pendapat yang paling kuat. Baik. Jadi itulah ketentuan seorang itu dikatakan sebagai sahabat. Iya, dikatakan sebagai sahabat. Bagaimana cara mengetahui bahwa seorang itu termasuk dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Caranya pertama karena itu mutawatir. Misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada yang ragu bahwa mereka bukan sahabat. Semua orang tahu ya karena itu mutawatir. Yang kedua al-istifadhah, populer dalam riwayat-riwayat seperti Abu Hurairah misalnya. Ya, kemudian asyuhra, terkenal. Atau sebagian sahabat berkata saya datang bersama si fulan menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Atau sebagian tabi'in berkata, ini saya meriwayatkan dari si fulan dan dia pernah melihat Nabi, dia sebut. Jelas ya? Atau sahabat itu sendiri mengabarkan bahwa dia adalah seorang sahabat. Iya. Dia adalah seorang sahabat. Walaupun ada pembahasannya, tapi kalau itu memungkinkan, maka itu nggak ada masalah. Baik, dan ada buku-bukunya di situ ya, khusus tentang sahabat. Nanti kita akan jelaskan sedikit lagi dari ucapan Ibnu Hajar. Baik, selesai tentang definisi sahabat. Jadi kalau sanadnya berhenti kepada sahabat, namanya apa tadi? Mauquf. Sekarang bentuk yang ketiga, au ila tabi'i, atau dia berhenti kepada tabi'i. Ya, siapa tabi'i itu? Nah, didefinisikan di sini, wa huwa man laqiya sahabiyya kadzalik. Tabi'i sama dengan definisi sahabat di atas bentuknya. Jadi katakan man laqiya sahabiyya, tabi'i itu siapa yang berjumpa dengan sahabat, mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal Islam, dan mati di atas keislaman. Nah, jadi begitu. Nah, kalau kepada tabi'in itu disebut apa? Al-maqtu'. Kata beliau fal awwalul marfu'u wa tsanil mauqufu wa tsalitsu al-maqtu'u. Wa man duna tabi'i fihi mithluhu. Ya. Jadi kalau maqtu' itu istilah bukan untuk tabi'i saja. Juga istilah dipakai untuk yang di bawah tabi'i. Di bawah tabi'i namanya apa? Tabi'ut tabi'in, kan begitu. Di bawah tabi'ut tabi'in namanya apa? Tabi'i at-tabi'in. Ya. Tapi biasanya populernya itu cuma 3 saja. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau di bawahnya biasanya disebut itu usurul a'imah. Dilihat tabaqatnya di mana. Masanya itu di mana. Misalnya ini rawi dari masa
Imam Syafi'i, Imam Malik. Iya, ini rawi dari masa siapa? Oh, ini dari masanya Imam Ahmad. Jelas ya? Nah, begitu. Ini rawi dari masa siapa? Ini semasa dengan Bukhari, Muslim. Nah, itu untuk mendekatkan. Untuk mendekatkan. Baik. Jadi sudah selesai di sini, ada hadits marfu, ada hadits mauquf, ada hadits maqtu. Maqtu itu untuk tabi'i. Ya kalau seperti kemarin qala Yahya Ibnu Katsir. Itu apa kemarin? La yastata'ul ilm bi rahatil jism. Itu namanya hadits apa? Maqtu juga. Hadits maqtu. Kemudian beliau terangkan ini istilah untuk mauquf dan maqtu disebut juga dengan istilah apa? Al-athar. Ini penggunaan sebagian ulama ya, tapi perlu diketahui bahwa banyak dari ulama memakai kata al-athar itu untuk hadits marfu juga. Karena itulah Imam Muslim menyebut apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minal athar. Dari kata al-athar. Dan Tahawi beliau punya buku namanya Syarah Ma'anil Athar, Syarah Mushkilil Athar. 2 buku beliau. Athar yang beliau maksud hadits marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Dengan ini kita juga sudah menjelaskan tentang apa makna dari athar. Jadi athar itu kalau menurut Ibnu Hajar satu penggunaan athar digunakan untuk hadits mauquf dan hadits apa? Marfu. Penggunaan lain athar juga dipakai untuk seluruh hadits. Termasuk hadits yang marfu. Itu penggunaan lain untuk athar. Dipakai juga untuk hadits yang marfu. Baik, berikutnya pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang hadits musnad. Ini pembahasan yang ke-7, definisi dan ketentuan hadits musnad. Kata beliau wal musnadu marfu'u sahabiyyin bisanadin zahiruhul ittisal. Ya. Hadits musnad. Musnad itu artinya dia hadits marfu dari seorang sahabat. Ya kalau sudah disebut hadits musnad itu pasti hadits itu apa? Sudah marfu. Jadi musnad itu mengumpulkan 2 kriteria. Kriteria yang pertama dia marfu dan kriteria yang kedua dia apa? Ittisalus sanad, bersambung sanad. 2 kriteria untuk hadits musnad. Iya. Tapi sanad bersambungnya itu bahasanya zahiruhu al-ittisal. Zahirnya ittisal. Makanya antum dapat di dalam buku-buku seperti Musnad Imam Ahmad ada hadits terputus. Betul terputus. Tapi zahirnya bersambung. Makanya ada di dalam buku Musnad. Jelas ya? Ini bahasa Ibnu Hajar ini sih bagus ya. Walaupun sebenarnya saya sering katakan bahwa penggunaan kata-kata mustalah itu kita terima saja. Ada yang mengatakan musnad begini definisinya, ada yang mengatakan begini definisinya. Nanti penerapannya bagaimana kita lihat nanti. Mereka gunakan di posisi apa supaya kita bisa membaca maksud penggunaannya apa. Jelas ya? Tidak perlu banyak mentarjih atau mengeritik definisi-definisi. Iya. Baik. Jadi hadits musnad itu hadits yang bersambung dan dia hadits marfu. Itu hadits musnad namanya.